Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema konsep dasar kurikulum. Terhormat Ibu Cahyo Dwi Andita selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Sri Dewi Andayani. Di sini ada beberapa yang kita bahas dalam konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, pengertian telaah kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan fungsi kurikulum. Yang keempat, dasar dan tujuan kurikulum. Yang kelima, relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum mengalami perkembangan dan terus mengalami perdebatan dari waktu ke waktu. Berbagai pendapat berbeda mengenai definisi kurikulum SD. Menurut Saylor dan Alexander tahun 56 menyebutkan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar. Yang kedua, menurut Albertis tahun 65 memandang kurikulum sebagai semua aktivitas yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. Pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum 2013 adalah pengkajian terhadap kurikulum 2013. Untuk melakukan telaah terhadap kurikulum 2013, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tujuan tersebut antara lain untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Salah satunya yaitu meningkatkan pendidikan melalui pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi. Selanjutnya ada prinsip dan fungsi kurikulum. Prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Prinsip fleksibilitas, fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Prinsip kontinuitas, prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Ada fungsi kurikulum, dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi anak didik. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi orang tua. Dan yang terakhir, fungsi sekolah tingkat atas. Selanjutnya, yang D, dasar dan tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Tujuan kurikulum adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh sepatutnya mempunyai tujuan, karena tujuan menuntut kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran tentang hasil dari suatu kegiatan. Relevansinya dengan standar nasional pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi kerasnya persaingan dan tantangan di era yang semakin maju. Maka Kementerian Pendidikan merespon dengan menerbitkan KBK yang merupakan hasil dari refleksi serta evaluasi dari pengkajian ulang terhadap kurikulum 1994 dan implementasinya. Kesimpulan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.